Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di dalam grup WhatsApp ini, tentunya dalam forum ini, dalam diskusi ini. Dan yang terpenting ini adalah salah satu upaya kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam juga tetap kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita, seorang sering saya ucapkan dan sering saya jelaskan, dan juga bagaimana Michael Hart mengatakan bahwasanya beliau ini adalah orang nomor satu paling berpengaruh dalam sejarah dunia ini. Michael Hart yang adalah seorang yang dia non muslim, dia orang Kristen, tetapi dia memasukkan Nabi Muhammad SAW ke nomor satu, dan dia mempunyai sebuah argumentasi tersendiri untuk memasukkannya. Padahal Nabi Isa ya masukkan dalam nomor 3 itu. Nomor 2 ada Isaac Newton itu. Dan bahkan kalau kawan-kawan pikir yang kita bahaskan adalah filsafat pun juga sangat berpengaruh di sini. Dia masuk di dalam 100 tokoh paling berpengaruhnya, ada banyak. Ada Aristoteles, ada Plato, ada Saint Augustine, ada Marx, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi ketertarikan saya ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW ini dimasukkan nomor 1 itu. Dan saya menemukan bahwasanya argumentasi yang dipakai oleh Michael Hart bahwasanya selain Nabi Muhammad tidak ada. Di tokoh-tokoh lain menurut Michael Hart selain dirinya bisa saja orang lain gitu. Tapi tidak pada Nabi Muhammad, karena beliau kan diturunkan di Mekah, yang kita pahami bersama bahwasanya Mekah ini tempat yang dia disebut sebagai peradaban yang tidak penting sebenarnya dulu. Makanya kan dia berada di pertengahan antara peradaban Romawi dan peradaban Persia, yang dimana kalau mau aja mereka bisa aja membantai dan mengambil alih kota tersebut gitu. Dan itu kenapa akhirnya mereka memasukkannya, karena dengan dirinya yang berada di sana ternyata dia bisa merubah semua hal itu. Ya langsung saja. Ya sebenarnya saya mohon maaf misalnya apa yang akan saya bahas dan saya jelaskan ini entah bisa dibilang keliru atau tidak, bisa dikatakan apakah runtut atau tidak, atau bahkan bisa dikatakan benar atau tidak. Karena sebenarnya kan saya juga bukan mahasiswa secara akademis yang belajar secara filsafat secara meruntut dan mendalam. Karena kebutuhan saya terhadap filsafat ini lebih pada kebutuhan saya untuk berargumentasi sebenarnya. Kebutuhan saya ketika saya berhadapan dengan, sebenarnya saya kalau di kampus dan di kota ini, di daerah sendiri, daerah Magelang ini kan saya biasanya mempergunakan filsafat ini sendiri karena saya lebih banyak berkomunitas dan bergaul dengan orang-orang kiri itu sendiri. Jadi saya mungkin akan lebih banyak membahas tentang filsafat, tapi ya mungkin filsafat baratnya ya. Jadi kalau misal kawan-kawan lihat dari PPT tersebut, itu saya ambil dari bukunya, saya foto dari bukunya Jujun Surya Sumantri terkait dengan rancang bangunan pengetahuan ilmiah itu. Ya, rancang bangunan filsafat bisa diucapkan seperti itu, filsafat ilmu bisa disebutkan seperti itu juga. Karena ya agar kita paham bersama bahwasanya sebenarnya filsafat walaupun dia sebenarnya punya keterkaitan tuh. Filsafat ilmu itu yang cabangnya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Bisa disebut runtutan, tetapi tidak harus selalu meruntut. Seperti misalnya ontologi di situ dijelaskan bahwasanya ontologi itu untuk batas telaahan. Makanya di situ kan muncul dengan empirisme, materialismenya. Bagaimana seorang yang dia mempunyai paham materialisme, dia akan memandang hidup ini adalah yang paling penting adalah materinya. Di situ ada juga nanti masuk dalam realisme, idealisme, yang dia malah masuk dalam ide misalnya gitu.
batas telahan yang dia menurut dia yang paling penting di situ lah. Nah dari situ kan bagaimana dia memandang itu akan melahirkan prinsip penafsiran realitasnya sendiri. Jadi dia misalnya Marx dengan materialisme historisnya dia melahirkan idealisme sendiri yang kalau kita pahami adalah Marxisme itu tadi. Nah langsung masuk situ ada setelah itu masuk dalam metode, karena ontologi itu sering juga diucapkan sebagai mungkin bisa disebut sebagai lantai ya, bisa disebut sebagai bangunan paling bawah, bangunan paling dasar, yang dimana ketika kita belum selesai di situ ya kita tidak akan bisa untuk masuk di dalam daerah lainnya. Semisal saya contohkan terkait kita untuk membahas tentang cinta. Cinta itu kan secara basis ontologis kita harus pahami dulu, harus kita dapatkan terdahulu sebenarnya cinta itu apa. Cinta itu ada apa enggak sih? Hakikat cinta itu sebenarnya apa sih? Kalau kita belum selesai untuk pembahasan tersebut, misalnya kita tidak bersepakat cinta itu tidak ada, ya udah selesai. Artinya tidak perlu dibahas lebih dalam lagi tuh. Tapi ketika dia ucapkan cinta itu ada hakikatnya seperti ini dan argumentasinya seperti ini, maka kita harus masuk dalam daerah lain yang disebut dengan epistemologi, yaitu metodologisnya. Yaitu dia proses dalam perolehannya, ada proses untuk penyusunan kembali. Jadi disusun tuh. Cinta itu kamu bisa mendapatkan cinta tuh. Sebenarnya cinta itu misalnya kamu merasakan ada gejolak dalam hati ketika harus berhadapan dengan lawan jenis misalnya. Bisa disebut juga ketika muncul sebuah perasaan, itu dalam metodologis. Misalnya secara material diucapkan seperti itu tuh. Manusia kalau misalnya menyukai orang lainnya pasti dia akan memunculkan sebuah ekspresi, dan ekspresi itu adalah secara material sebenarnya. Nah, dari epistemologi ini akan membangun pengetahuan ilmiah, di mana aksiologi sering itu disebut sebagai yang dia adalah teori nilai, adalah atapnya dari sebuah bangunan rumah itu sendiri. Artinya dia sebagai pelindung. Dan juga bahkan banyak misalnya saya juga baca di dalam beberapa jurnal dan artikel bahwasanya yang sering hilang pada pengetahuan pada saat ini adalah aksiologi itu tadi, yaitu nilai. Ya nilainya ada, tetapi nilainya belum tentu nilai baik atau buruknya kita belum bisa langsung secara menjustifikasi itu benar misalnya itu. Nanti ada nilai internal, eksternal, sama satu lagi itu nilai sosial di dalamnya itu. Jadi langsung masuk dalam aksiologi ya. Jadi aksiologi itu secara etimologisnya bisa kawan-kawan lihat di PPT tadi ada aksios dan logos. Jadi aksios artinya adalah nilai, logos ya seperti yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya juga bisa disebut ilmu, bisa disebut akal, bisa disebut teori, bisa disebut sebagai paradigma dan lain sebagainya tuh. Jadi aksiologi itu artinya adalah teori tentang nilai. Makanya juga ada yang mendefinisikan bahwasanya aksiologi adalah teori tentang kegunaan sebuah pengetahuan. Karena kan pengetahuan itu baik atau buruknya adalah manfaat isinya. Adalah kebaikan atau keburukan misalnya. Makanya dia nanti masuk dalam sana dan akan dicabangkan kembali misalnya pada etika dan estetika. Nah, tentang teori tentang nilai, misalnya kita mengambil apa ya? Saya paling yang sering ini zaman sekarang misalnya, bahwasanya ketika kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila misalnya, diskursus yang muncul di dalamnya itu kan sampai saat ini misalnya tentang pemaknaannya itu tergantung pada aspek nilai atau aspek paradigma yang dipegang oleh setiap manusia. Orang Islam punya pemahaman sendiri tuh. Orang Kristen punya pemahaman sendiri tuh. Orang yang dia aktivis gender punya pemahaman sendiri juga tentang Pancasila. Bahkan seorang ateis pun juga bisa menyatakan dia punya pandangan tersendiri tentang nilainya Pancasila itu sendiri. Maka misalnya seperti sila kedua misalnya, bahwa di dalam terdapat pemahaman yang luas. Ya kalau kita kaji secara mendalam tuh. Misalnya bagi seorang muslim dalam sila kedua tadi yang kemanusiaan yang adil dan beradab, kata adil bisa dimaknai membenarkan yang benar atau menyalahkan yang salah tuh. Bisa juga dimaknai bahwasanya adil itu adalah pembagian dengan proporsi yang setara dan lain sebagainya. Namun kalau semisal adil ini dimaknai oleh orang lain, semisalnya saya contohkan dengan aktivis gender equality misalnya.
yang mereka adalah menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan terhadap laki-laki dan wanita. Karena pondasi paradigma yang ia bangun adalah antroposentris. Atau antroposentris ini sudah mulai terbangun ketika peradaban itu sudah masuk dalam peradaban modern. Kalau peradaban sebelumnya disebut dengan peradaban Dark Age-nya, Kristen kan biasanya disebut sebagai teosentris. Nah setelah itu karena mereka merasa karena banyak hal yang tidak benar-benar penting terhadap pemahaman-pemahaman teosentris tersebut, akhirnya mereka mengekang tersebut dan mereka akhirnya menjadikan antroposentris sebagai landasan berpikir mereka, yaitu menjadikan manusia itu sendiri sebagai pusat. Aku sebagai manusia bisa meneliti apapun juga tanpa harus ada intervensi dari misalnya di luar nalar manusia, yaitu metafisika, yaitu adalah Tuhan. Saya bisa meneliti apa yang di hadapan saya sendiri dan saya bisa mempergunakan semau saya. Itu disebut dengan antroposentris. Nah, dengan paradigma tersebut bahwasanya mereka mengesampingkan tentang aspek ketuhanan itu. Dengan mengesampingkan aspek ketuhanan tersebut, maka biasanya akan melahirkan keadilan. Keadilannya akan berbeda sendiri itu. Keadilan bagi mereka harus laki-laki dan wanita harus mendapatkan proporsi yang sama di dalam bentuk matematis misalnya. Makanya kan sering juga diajukan kritik terhadap Islam misalnya, karena Islam dianggap secara matematis dia tidak adil. Tidak adil misalnya dalam pembagian harta warisan, dalam pekerjaan, dalam urusan pakaian dan lain sebagainya. Makanya dianggap tidak adil dalam hal tersebut. Nah, apalagi nilai-nilai yang dipertambah selain mereka menggunakan paradigma antroposentris tadi, bahwa manusia sebagai subjek yang mereka mempunyai kebenaran masing-masing kok misalnya. Selain itu mereka menggunakan nilai kebebasan. Nah, kebebasan di arti mereka dengan arti kita kan berbeda juga tuh. Bisa jadi mereka menyatakan kebebasan bahwasanya setiap orang itu bebas untuk melakukan apapun juga. Setiap orang bebas untuk melaksanakan apapun yang dia inginkan misalnya. Karena apa namanya? Kebebasan itu kan memang sangat mendalam sebenarnya, sangat mendalam dan juga ini kalau bisa dikatakan bisa diskursus panjang sebenarnya tentang kita menjelaskan apa yang disebut dengan kebebasan. Tergantung dengan seperti saya sampaikan tadi, paradigma, worldview atau ideologi yang kita pakai untuk menjelaskan tentang kebebasan. Kalau eksistensialis kan memang mereka kebebasan mereka adalah aku melakukan ini karena tanpa merugikan orang lain kok misalnya aku berhubungan seksual di luar nikah tapi aku tidak dalam keadaan merugikan orang lain. Nah itu adalah kebebasan artinya, dan itu memang cara paradigma mereka itu kalau misalnya mereka menggunakan worldview hanya sebatas antroposentris itu tadi itu. Ya jadi hubungan antara ontologi, aksiologi, epistemologi yang ada di slide keempat misalnya. Kalau sebelumnya dia bentuknya adalah ancang bangun pengetahuan, kalau ini dia bentuknya adalah hubungan antara setiapnya. Dan juga bagaimana seharusnya hubungan antara ontologi, aksiologi ke epistemologi atau epistemologi ke ontologi misalnya. Misalnya pertama kita bahas tentang ontologi ke aksiologi. Mereka salah satu arah. Secara satu arah mereka harus saling selaras. Artinya kalau dalam agama, filsafat agama, secara ontologisnya kan adalah ketuhanan. Dan dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, hakikat keislamannya. Maka nilai-nilainya harus laras gitu. Artinya kadang-kala kan misalnya nilai-nilai dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Karena Rasulullah kan pernah mengatakan tuh bahwasanya aku diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bangunan ketauhidan, tapi kalau dia tidak diselaraskan dengan nilai akhlak yang benar, maka dia sebenarnya tidak bertauhid sebenarnya. Karena ini juga sering di metamorfosiskan dengan pemahaman terhadap
Kalau tauhid itu kayak akar misalnya. Kalau dalam bangunan pohon lah, misalnya pohon, tumbuhan. Tauhid itu adalah akar. Pohonnya itu adalah ibadah dalam ibadah mahdoh dan sebagainya. Nah, buah-buahan yang ada itu kan adalah nilai katanya itu. Nilai adalah buah-buahannya itu adalah amalan. Amalan itu adalah nilai sebenarnya. Nah, dia harus dibangun seperti itu. Jadi kalau misalnya amalannya tidak selaras dengan ontologisnya, itu sebenarnya sudah salah sebenarnya. Itu dia harus punya hubungan seperti itu. Antara ontologis sama epistemologis, dia harus justifies. Artinya harus saling membenarkan. Tidak boleh ontologis malah menyalahkan epistemologisnya, apalagi epistemologis menyalahkan ontologisnya. Berarti kan dia sejak awal sudah salah dalam membuat bangunan tersebut. Jadi kalau tidak saling membenarkan, artinya kalau kita sudah menyatakan tadi Tuhan itu sudah ada, Tuhan itu ada. Oke, Tuhan itu ada. Kita membenarkan lewat apa? Al-Quran. Itu kan kalau dalam sumber yang pernah yang sudah dibahas sebelumnya tentang epistemologi, ada sumber Bayani, Irfani, dan sebagainya. Sumber Bayani kan salah satunya adalah Al-Quran. Sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Islam kan ada Al-Quran, Sunnah, ada ijma, qiyas dan sebagainya. Terus kita menggunakan itu sebagai bahasa epistemologisnya untuk membenarkan tentang Tuhan itu ada loh, lewat ini loh, lewat Al-Quran, lewat hadis, bahkan lewat penalaran misalnya, kita nalarkan lewat apa gitu. Dan juga tentang ketauhidan itu dia harus membenarkan juga bahwasanya kita sudah mendapatkan ya tentang hakikatnya Tuhan itu ada. Ya mana Tuhan itu ada? Ya ini ada sumbernya misalnya, di Al-Quran misalnya itu. Jadi harus saling membenarkan satu sama lainnya. Tetapi antara epistemologi sama aksiologi, dia ada hubungan yang berbeda aja. Kalau misalnya aksiologi ke epistemologi, dia hubungannya adalah membenarkan juga. Artinya aksiologi nilai itu harus membenarkan metodologisnya. Dia jangan sampai bersalah, jangan sampai malah bertolak dengan nilai yang sudah dia peroleh dari sebuah epistemologis tadi misalnya itu. Ketika kita mendapatkan di dalam Al-Quran misalnya tentang apa ya, tentang pacaran misalnya dalam Al-Quran kan sudah disebutkan tentang jangan mendekati zina, la taqrabu zina. Di situ ada nilai-nilai tersebut, nilai-nilai bahwasanya jangan pacaran misalnya, jangan mendekati mahram, jangan mendekati yang bukan muhrimnya dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dijalankan, maka sebenarnya sumbernya akan salah juga, sumbernya tidak akan dibenarkan. Kalau ingin membenarkan nilai tersebut, membenarkan epistemologis itu, kita harus menjalankannya. Kalau hubungan antara epistemologis sama aksiologis itu adalah the limits what is achievable. Artinya epistemologis itu digunakan untuk membatasi apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diraih. Ketika kita sudah membuat sebuah basis ilmu pengetahuan, saya contohkan misalnya ideologi ya, misalnya ideologi kan sebenarnya dia juga masuk dalam basis epistemologis untuk membuatnya. Ideologi misalnya Marxisme. Ideologi Marxisme itu mereka sudah dibentuk oleh Marx dan juga sudah dijabarkan lebih dalam oleh pengikut-pengikutnya. Di dalamnya tersebut ada nilai-nilainya tuh. Ada nilai sosial misalnya dianggap itu. Ada nilai kesetaraan di dalamnya. Nah, itu dan nilai-nilai tersebut yang dijunjung oleh mereka. Artinya dengan kita memiliki epistemologis dan kita sudah mempunyai basis ilmu pengetahuan tersebut, maka nilai-nilai tersebut akan dipersempit dengan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini lewat runtutan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Ya, tadi saya sedikit sampaikan terkait dengan aksiologi itu ada
pecah menjadi dua. Yang dia mempunyai dua cabang. Dia cabangnya adalah etika sama estetika itu. Jadi terkait dengan cabangnya, terkait dengan etika sebenarnya banyak hal sebenarnya. Ada etika normatif, ada etika deskriptif, ada juga nanti masuk dalam umum, etika khusus dan sebagainya. Tapi saya tidak membahas lebih dalam terkait dengan teknis-teknis bagaimana etika tersebut. Cuman ingin membahas tentang bangunan etika sebenarnya apa sih sebenarnya, dan juga bangunan estetika sebenarnya apa sih. Etika itu kan seperti saya sampaikan tadi, itu berkaitan dengan baik atau buruknya. Bisa juga disebut dengan benar atau salahnya, pas atau tidak pasnya. Misalnya saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya dengan pembangunan, karena saya kuliah di teknik sipil misalnya. Saya kuliah di teknik sipil memang. Di teknik sipil itu kan sudah ada epistemologisnya itu. Artinya sudah perhitungan secara matematis itu. Tentang bangunan ini, pondasi seperti ini, menggunakan pondasi apa misalnya, apakah dia menggunakan bore pile atau dia menggunakan pondasi sumuran. Itu kan berkaitan dengan bagaimana sudah dilakukan perumusan menggunakan pemahaman secara epistemologi tadi, dengan menggunakan secara matematisnya, secara empiris melihat di lapangan bagaimana, seperti apa. Tetapi yang kekurangan di sana biasanya adalah etika sebenarnya, saya lihat. Makanya banyak kan akhirnya ada buku yang mendeskripsikan tentang etika lingkungan misalnya, environmental ethic. Itu kan karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang memang kekurangan etika. Ilmu pengetahuan zaman sekarang memang kekurangan etika tadi sebenarnya. Karena bukan hanya seperti semacam itu untuk melakukan pembangunan. Pembangunan itu kan yang harus dipandang itu adalah etika, kan membahas tentang baik atau buruknya. Kalau misalnya aksiologi tentang manfaat atau tidak manfaatnya. Kalau misalnya membahas tentang baik atau buruk, berarti kan ada etika sosial di dalamnya. Ada etika sosial. Apakah bangunan yang dibangun tersebut mempunyai dampak yang baik atau buruk kepada orang lainnya? Itu juga harus dikaji sebenarnya. Harus dikaji lebih mendalam. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat misalnya realitas di Indonesia lah, membangun sekedar membangun, ya sudah. Bahkan sudah mau dihilangkan itu namanya AMDAL. AMDAL itu kan pengen dihilangkan itu namanya bahkan seharusnya AMDAL itu kan etika lingkungan di dalamnya. Maka dari situ saya lihat juga dan saya pandang juga kekurangan yang terjadi di dunia saat ini adalah kekurangan etika. Dan bahkan seharusnya Islam itu kan datang untuk merubah etika tersebut. Yang seperti saya ucapkan tadi, bahwasanya dalam hadis Rasulullah mengatakan beliau diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak itu adalah etika sebenarnya. Artinya seperti itu. Yang kekurangan adalah aksiologis tadi sebenarnya. Terlebih kepada etika tadi. Ya udah, kita membuat sebuah teknologi atau apapun juga, tapi yang kita pandang apanya dulu sebenarnya. Pertarungan biasanya cuma pertarungan tok misalnya. Tidak dibahas tentang sebenarnya dampak ini benar-benar baik apa enggak sih teknologi yang ada saat ini. Bahkan saya khawatirkan itu kan sebenarnya kayak sekarang itu sudah masuk dalam pembuatan robot. Bahkan ada misalnya namanya Sophia, kawan-kawan cari aja namanya robot Sophia. Itu robot yang bahkan bisa mengartikulasikan pertanyaan-pertanyaan orang lain itu. Dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu kan berbahaya tuh kalau bisa membuat seperti itu sebenarnya. Karena pembuatan seperti itu kalau kita lihat secara etika itu akan mendegradasi manusia, dehumanisasi sebenarnya. Makanya kebanyakan teknologi sekarang adalah dehumanisasi. Soalnya gampangnya gini aja lah. Di sebuah gedung
Di sebuah gedung itu ada lift. Lift itu secara apa? Secara manfaat memang ada dia manfaatnya. Tapi secara etika bagaimana? Dia itu buruk. Dampaknya tidak apa juga. Dampaknya membuat orang malas misalnya. Itu kan benar itu. Artinya hal-hal semacam itu sebenarnya ada diskursus yang kekurangan, yang kurang dikaji lebih mendalam pada saat ini sebenarnya. Ya itu berkaitan dengan etika. Sebenarnya etika ini panjang. Ya, kalau secara definisi dasarnya kawan-kawan sudah paham lah etika itu apa sebenarnya. Tapi etika itu nanti bisa dijabarkan dalam panjang tuh. Ada itu misalnya etika tentang egoisme dengan altruisme itu. Tentang egoisme dan altruisme. Altruisme itu tentang bahwasanya apa tuh? Bahwasanya prinsip-prinsip manusia itu sebenarnya yang paling penting itu adalah mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itu nanti dengan hal tersebut kan akan melahirkan etika tersendiri. Makanya kalau dalam ini juga ada juga dalam hadis sebenarnya. Dalam hadis kan apa itu namanya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu etika. Yang sebenarnya etika altruisme juga. Ada etika egoisme. Bagi egoisme sebenarnya dia bahkan dia mengkritik altruisme tuh. Bagi dia sebenarnya nggak ada sih orang yang benar-benar tulus misalnya. Orang-orang yang benar-benar apa namanya? Secara tidak langsung tidak ingin imbalan dari orang lain karena membantu orang lain itu kan sebenarnya tidak ada katanya. Minimal katanya egoisme. Kritiknya egoisme itu minimal tuh orang yang membantu orang lain tuh dia paling tidak punya maksud untuk meminimalkan rasa tidak enak atau tidak nyaman dari diri mereka. Nah, itu sama lah sepertinya contohnya sama aja lah sebenarnya kayak orang yang mempunyai ideologi sosialis misalnya, orang yang mempunyai ideologi apapun juga misalnya sosialis misalnya contohnya, dia kan kalau misalnya ngelihat orang miskin, ngelihat orang yang kesusahan, yang tertindas misalnya, dan mereka akhirnya membantu, karena malah mereka kalau tidak membantu malah tidak nyaman artinya kan sebenarnya egois juga sebenarnya. Itu maksudnya egoisme ya, walaupun itu kita bisa bahas lebih dalam lah tentang itu sebenarnya kalau kawan-kawan pengen bahasnya, tapi minimal kawan-kawan sudah paham lah tentang etika. Sebenarnya etika itu ya dia adalah nilai tentang baik atau buruknya yang itu dibentuk oleh masyarakat, bisa dari paradigma yang telah dibentuk. Contoh misalnya kita lihat ada perkembangan tentang ketika di zaman Dark Age itu saya katakan tentang teosentris, maka etika adalah etika yang benar, adalah etika yang mengikuti gereja. Etika yang tidak melawan gereja, karena yang dianggap melawan gereja adalah berdosa. Gitu. Tapi ketika dia sudah masuk dalam Renaissance, setelah itu Aufklärung, itu kan nanti etikanya adalah antroposentris tadi. Bahwasanya manusia adalah pusat. Ketika manusia sudah pusat, ya udah, artinya manusia sendiri yang membuat apapun etika yang dia inginkan, tanpa harus ada intervensi dari otoritas atau apapun juga. Itu tentang etika sebenarnya, panjang sebenarnya etika, tapi itulah secara umum sebenarnya sudah saya sampaikan sedikit tentang etika. Ya, selanjutnya tentang estetika. Tentang estetika itu biasanya selalu dihubungkan dengan seni. Makanya sering juga disebut dengan philosophy of art, filsafat seni. Artinya banyak sebenarnya seni. Tapi paling penting itulah sebenarnya tentang perasaan atau sensitivitas. Tetapi seni di sini tidak selalu berkaitan dengan keindahan. Tidak selalu berkaitan dengan keindahan. Walaupun memang keindahan adalah salah satu kunci, karena dia masuk dalam perasaan juga. Seni itu kan kalau kita lihat dan kita kasih contoh aja lah misalnya.
seni musik. Seni musik itu memang indah, suaranya memang indah. Tetapi di lain itu sebenarnya ada keteraturan di dalamnya. Ada keteraturan dari kunci nada, dari C ke E atau kemana, C ke G, A minor, dan sebagainya, kan selalu kayak itu kalau main. Nah dari situ kan ada keteraturan di dalamnya, dan dari keteraturan ini adalah seni. Keteraturan itu adalah seni sebenarnya. Nah makanya kalau sering juga kan ada buku namanya The Art of Loving misalnya, punya Erich Fromm, Seni Mencintai. Dia berupaya untuk membuat cinta, mendeskripsikan tentang cinta lewat hal yang dianggap bagus, dianggap teratur gitu loh. Makanya kalau cintanya Erich Fromm itu kan yang penting memberi, bukan diberi, to giving. Cintanya Erich Fromm itu misalnya dia udah lupa juga, udah lama baca bukunya. Pokoknya cintanya adalah aktif, bukan pasif. Nah itu kalau menurutnya Erich Fromm. Nah itu ada seni bersikap bodoh amat. Seni dimaksud di sini kan bukan seni tentang keindahan sebenarnya kan. Tapi seni di sini ada keteraturan, bisa dimaksud keteraturan, bisa juga sih. Ya walaupun sebenarnya sulit untuk mendefinisikan seni yang benar-benar seni itu apa sih sebenarnya. Saya sampai sekarang bahkan nggak tahu sebenarnya seni itu definisi mutlaknya itu apa, sulit untuk untuk dibenarkan saya itu. Tapi ada fokus kajian tentang estetika itu. Fokus ke kajiannya itu misalnya Aristoteles itu mengatakan misalnya keindahan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Yang penting itu menyenangkan gitu. Yang penting itu baik misalnya itu. Itu sebenarnya estetik artinya. Misalnya dalam seni rupa tuh. Dalam seni rupa itu kan misalnya dalam lukisan. Dalam lukisan itu kan di dalamnya untuk melukis sesuatu harus ada teraturan di dalamnya. Makanya disebut dengan indah. Sesuatu yang baik dan menyenangkan ya. Kalau misalnya Herbert Reed dia punya definisi lain, keindahan adalah suatu kumpulan hubungan yang selaras dalam satu benda. Dan antara benda itu dengan sisi pengamat. Hubungan yang selaras itu artinya. Nah, itu disebut seni, disebut dengan seni itu sendiri. Jadi seni itu sebenarnya banyak tentang itu. Dan sebenarnya aspek seni ini pun juga sudah dihilangkan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Selain tadi di etika, seni ini juga atau estetika ini juga kadang-kala sudah dihilangkan dalam kajian ilmu pengetahuan. Makanya kan kalau kita lihat kayak semua ilmu pengetahuan yang sudah dibuat itu kan tidak meningkatkan keimanan sebenarnya. Sudah banyak hal semacam itu. Karena apa? Karena landasan pikiran mereka, landasan pikiran dipakai dan antroposentris tadi. Itu. Sehingga mereka yang melakukan penelitian, ya sudah, mereka sekedar melakukan penelitian, tapi tidak merenungkan sebenarnya, tidak merenungkan apa yang sebenarnya dalam pikiran tersebut. Padahal di dalam hadis kan Rasulullah pernah bersabda juga bahwasanya kita itu disuruh untuk berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Ya, di lain hal Rasulullah menyabdakan untuk kita membatasi tentang pengamatan kita, tentang pikiran kita. Tapi di lain hal beliau mengajak kita untuk memikirkan tentang ciptaan Allah. Karena dengan memikirkan ciptaan Allah ini kita benar-benar mengenal Allah. Cara mengenal Allah adalah dengan mengenal apa yang Ia ciptakan. Makanya sering saya juga menganalogikakan ini dengan buku. Ketika kita baca buku nih. Misalnya kita baca buku
contoh penulis siapa namanya misalnya Pram misalnya. Pram punya buku ini nih, punya buku-buku ini. Artinya itu adalah ciptaan dirinya. Saya pengen tahu tentang Pram nih. Saya pengen tahu tentang Pramudia nih. Apa yang harus aku lakukan? Ya dulu dengan melihat ciptaannya. Dengan melihat ciptaannya, oh Pram kayak gini nih. Oh ternyata pikiran dia kayak gini nih. Minimal kita memang tidak benar-benar paham secara material mungkin dirinya. Tapi kita tahu tentang dirinya itu dalam tujuan dia, dalam bisa jadi juga ideologi dia, pikiran dia seperti apa. Kita bisa mengenalinya. Nah seperti itu juga. Kalau ingin tahu tentang Allah, ya pikirkan aja tentang ciptaan Allah. Dengan itu kita akan tahu. Makanya kan bahwasanya dunia ini sangat teratur. Bahwasanya sedikit bergeser pun saja sudah mungkin sudah apa ya? Kalau misalnya bumi ini berapa senti pun misalnya atau berapa kilometer itu dia lebih dekat atau lebih jauh, bisa aja kita sekarang nggak bisa hidup sampai sekarang. Artinya kan dia punya keteraturan di dalamnya, dan keteraturan itu adalah seni. Artinya pencipta seni terbaik adalah Allah. Karena saya bahkan tidak pernah mendefinisikan manusia itu menciptakan, karena menciptakan adalah dari ada tidak menjadi, dari tidak ada menjadi ada. Mengembangkan lah. Kalau orang mengembangkan pohon menjadi sebuah rumah, itu kan mengembangkan namanya. Jadi itu tentang seni. Dan seni terbaik adalah seni seni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami